Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Samijara dari semester 2A. NPM saya yaitu 7420122019. Di sini saya akan mereview ulang materi hukum pidana dari Profesor Haji Nuraini dan asistennya Dr. Muhammad Handi Hayani, SMH. Rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian, karena perkembangan masyarakat pula, makna perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Depenalisasi suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya, sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Mitigating yaitu suatu proses pembaruan yang tadinya suatu perbuatan dikarenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. D. Metode pembaruan KUHP. Yang ke-1, evolusi, yaitu pembaruan yang dilakukan dengan cara penyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penerimaan perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. 2. Kompromis, yaitu pembaruan yang dilakukan dengan cara penambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. 3. Pembaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formal maupun tindak pidana material. D. Periodisasi pembaruan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan, yaitu undang-undang diantaranya. Yang ke-1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang pembaruan KUHP. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban kejudian. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang pembaruan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JUU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bab 4. Hubungan sebab akibat. Yang ke-1, tujuan dari ajaran sebab akibat. A. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. B. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objek dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori-teori ajaran sebab akibat. A. Teori condition sine qua non atau teori ekivalensi atau
teori syarat mutlak. Yang ke-1 berasal dari von Bury, yaitu dari Jerman. Yang kedua, tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Yang ketiga, baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Yang keempat, kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup pelakunya pertanggungjawaban pidana. Kelima, kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. B. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah yang ke-1, Brickmayer, yaitu sebab adalah syarat yang paling kuat, kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Kedua, binding sebab dari sesuatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. C. Teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini, harus dari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat yang tersebut. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuens. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Persoalannya adalah apa yang menentukan bahwa sesuatu sebab itu layak atau cocok untuk menimbulkan akibat.